Yeah, yeah. I know someone who makes me happy. I know someone who makes me dance. He's the reason my feet. Selamat pagi semua jikit semua, semoga sehat dan tetap jaga kesehatan, jaga protokol kesehatan, jaga kesehatan, protokol kesehatan, jaga kesehatan, protokol kesehatan, jaga kesehatan. Ya, semoga jikit semua banyak makan buah, banyak makan sayur, banyak makan nasi, banyak berjemur, supaya semua sehat dan kita bisa melewati pandemi ini bersama-sama. Halo, selamat pagi. Kembali sama Lausa Arif di sini. Kita hari ini akan sama-sama memuji Tuhan. Kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Yuk, sebelumnya kita sama-sama doa dulu. Tuhan, tolong kami untuk bisa benar-benar memuji Tuhan. Tolong kami untuk bisa benar-benar ngedengerin Tuhan. Karena kami percaya Tuhan bisa ngomong lewat lagu, Tuhan bisa ngomong lewat firman Tuhan yang nanti akan disampaikan sama Muse Wendy. Tolong kami Tuhan untuk bisa mengerti apa yang Tuhan mau sampaikan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, hari ini langsung mau ajak kita sama-sama mikir tentang nama kalian. Coba pikirin tentang nama kalian. Nama kalian itu siapa yang ngasih? Mungkin kebanyakan orang tua yang ngasih. Tapi bisa juga mungkin dari kakek nenek yang ngasih, atau mungkin dari temennya papa mama yang ngasih ide gitu, terus ya namanya ini aja gitu. Tapi sebenarnya di balik itu semua yang ngasih nama kalian adalah Tuhan. Tuhan tahu nama kalian, bahkan sebelum kalian lahir Tuhan udah tahu yang ini namanya bakal begini. Dan Tuhan manggil nama kita untuk jadi apa? Untuk jadi anaknya. Makanya waktu kita dipanggil sama Tuhan, kita dipanggil jadi anak Tuhan, kita bukan sekedar jawab iya, tapi kita bergirang, kita bersuka cita. Kenapa? Karena ketika kita dipanggil jadi anaknya, berarti Tuhan tuh sayang sama kita. Nah, hari ini ada 2 lagu yang Lause mau satuin jadi satu. Dengar dia panggil nama saya, tapi udah gitu dinyanyiin sama Oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta sama saya. Siap? Kita coba ya untuk nyanyi lagu ini sama-sama. Dengar dia panggil nama saya, tapi udah gitu nyanyi Oh giranglah. Siap? Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Juga dia panggil namamu. Oh giranglah, oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Dengar dia panggil nama Ari. Dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Juga dia panggil namamu. Oh giranglah, oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Juga dia panggil namamu. Oh giranglah, oh giranglah,
giranglah. Kenapa? Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, oh giranglah, oh giranglah. Kenapa? Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Seneng ya kalau misalnya Tuhan kenal kita dan Tuhan panggil nama kita. Kadang kita lupa kalau nama kita pun sebenarnya adalah tanda kalau Tuhan tuh sayang sama kita dan pengen yang terbaik buat kita. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan belajar sama-sama dari satu orang di Alkitab, satu cewek cantik namanya Esther. Dan dari kisah ini kita sebenarnya bisa belajar untuk mengasihi, kita belajar untuk mengampuni, kita belajar untuk mendoakan. Ketika kita mengasihi susah nggak sih? Susah, mengasihi susah. Ada harga yang harus kita bayar waktu kita mengasihi. Tapi kenapa kita bisa mengasihi? Karena Tuhan lebih dahulu mengasihi kita. Mendoakan orang lain susah nggak? Susah, apalagi kalau orangnya nyebelin. Tapi kita bisa ngedoain karena Tuhan yang lebih dahulu mengasihi kita dan mendoakan kita. Nggak percaya? Kalian boleh baca Yohanes 17. Itu ada di mana Yesus ngedoain kita, ngedoain orang-orang percaya di sepanjang jalan. Tuhan Yesus ngedoain kita dulu. Makanya saat ini langsung mengajak untuk kita sama-sama nyanyiin lagu ini. Untuk kita bisa belajar mengasihi yang sebenarnya susah, tapi kita mau belajar untuk mengasihi lebih sungguh. Kita mau belajar untuk mengampuni lebih sungguh. Kita mau belajar untuk mendoakan lebih sungguh. Yuk kita sama-sama nyanyiin lagu ini dengan sikap doa. Bilang, Tuhan, saya mau belajar mengasihi lebih sungguh. Mengasihi lebih sungguh. Kenapa? Tuhan lebih dulu mengasihi kepadaku. Mengasihi lebih sungguh. Mengampuni lebih sungguh. Meskipun susah, kita mau belajar untuk mengampuni lebih sungguh. Kenapa? Tuhan lebih dulu mengampuni kepadaku. Mengampuni lebih sungguh. Mendoakan lebih sungguh. Mendoakan lebih sungguh. Ya, Tuhan lebih dulu mendoakan kepadaku. Mendoakan lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengasihi kepadaku. Mengasihi lebih sungguh. Yuk kita sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, kami berdoa untuk orang-orang yang
yang kena virus ini, atau teman kami juga, atau saudara kami. Sembuhkan dia, Tuhan. Amin. Tuhan, mungkin kami takut dan khawatir di masa pandemi ini. Ajar kami untuk ingat kalau kami nggak bisa berharap sama yang lain kecuali Tuhan. Amin. Tuhan, kami pusing dan stres harus belajar online. Gak bisa ketemu teman-teman, gak bisa ke sekolah. Tolong kami bersyukur karena masih ada banyak yang gak sekolah. Tuhan, ke sekolah itu berkat buat kami. Terima kasih Tuhan, amin. Tuhan, mungkin orang tua kami susah banget cari uang sekarang. Kasih kekuatan buat orang tua kami yang berjuang. Dan lindungi mereka dari virus-virus COVID ini saat mereka bekerja. Amin. Tuhan, waktu kami pakai masker, terkadang ngomong jadi gak jelas. Teman-teman gak tahu kalau kami lagi senyum atau cemberut. Tapi Tuhan tahu doa kami walaupun kami bisik-bisik. Terima kasih Tuhan sudah dengar doa kami. Amin. Halo teman-teman, jangan lupa ya, di masa pandemi ini kita harus jaga diri kita semua. Ingat-ingat pesan 5M. Yang ke-1, mencuci tangan pakai sabun dan pakai air mengalir. Yang kedua, memakai masker. Yang ketiga, menjaga jarak. Yang keempat, menjauhi kerumunan. Yang kelima, mengurangi pergi-pergi. Dan mengikuti vaksinasi kalau nanti sudah bisa ya. Dah. Shalom, selamat hari kemerdekaan Indonesia, Republik yang kita cintai. Warna merah Pak Wendy, ininya merah, di belakangnya ada bendera merah putih, sini ada merah putih, lambang kemerdekaan. Kita mau belajar tentang seorang tokoh wanita yang bernama Esther yang ingin memerdekakan rakyat Yahudi dari penindasan seorang raja yang bernama Ahasiweros. Kita akan belajar, anak-anak semua. Kita akan doa dulu ya. Kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga ya Tuhan, kami ingin belajar tentang pahlawan iman yang bernama Esther dalam kitab Yeremia. Kami mau belajar bagaimana Tuhan memberikan kepada kami sebuah perjuangan untuk mensejahterakan kota, meningkatkan apa yang baik di tempat kami berada. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Halo, kelas kecil, kelas besar, hari ini kita gabung merayakan apa? Merayakan kemerdekaan. Kita mau belajar yang namanya pahlawan iman. Bawa senjata, bukan pistol, tapi iman percaya kita kepada Tuhan. Kita belajar dulu ya. Yeremia, coba ayatnya. Ini Yeremia pasal berapa? 29. Yeremia pasal berapa? 29 ayat berapa? Ayat 7. Bunyinya apa? Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang. Berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Ini mau lepas-lepas. Nggak mau lepas-lepas ya. Jadi kita mau belajar tentang pahlawan iman. Tadi udah berdoa belum? Kita berdoa lagi? Oh, nanti setelah cerita. Nah, di dalam Alkitab ada yang namanya itu Esther. Esther itu diangkat oleh Raja Ahasiweros
menjadi ratu, dipilih dari sekian banyak. Mana Esthernya ya? Coba lihat. Menurut anak-anak ini Esther bukan. Mana ya? Ini Esther bukan. Coba tebak ya. Ini Esther bukan. 1, 2, 3. Oh. Wih, bukan. Itu Pak Polisi, itu bukan Esther. Oke. Esthernya mana ya? Kita panggil lagi. Ini Esther bukan. 1, 2, 3. Wah, bukan. Itu Popeye the Sailor Man. Jadi Esther yang mana? Ini kali. Ini bukan Esther. 1, 2, 3. Hop. Wah, itu bajak laut. Ini yang penjajah nih, yang bisa merusak. Jadi Esther yang mana ya? Ini bukan. Syup. Bukan. Itu. Wah, bagus juga. Kita mau dibawa jalan-jalan kemana? Ini bukan Esther. Syup. Itu perawat ya. Sama-sama. Dia adalah seorang wanita. Saat ini perawat itu adalah pahlawan untuk yang urusan pandemik. Yang kena COVID-19, kita diurus oleh yang wanita ini. Ya, kita kembali kepada siapa? Esther. Esther itu diangkat jadi ratu dari Raja Ahasveros. Lalu kemudian apa? Setelah jadi ratu, di dalam kerajaannya itu, kerajaan namanya Persia, ada seorang itu bernama Haman. Haman itu orang yang dipakai oleh Raja Ahasveros, tapi kejam. Dia tidak suka dengan orang Yahudi. Lalu Haman itu pembesar Ahasveros, diberikan hak dan wewenang untuk mengatur oleh Raja Ahasveros. Dan Haman itu mau menindas bangsa Yahudi. Lalu membujuk Raja Ahasveros. Bagaimana membujuknya? Membujuknya bagaimana? Membujuknya supaya orang Yahudi itu dibinasakan. Bahkan mengatakan, aku akan memberikan 10.000 talenta perak. 10.000 talenta perak barang siapa yang bisa membunuh orang Yahudi. Kejam ya. Tetapi ada pahlawan orang Yahudi yang bernama Mordechai. Mordechai itu berdoa kepada Tuhan. Lalu sewaktu berdoa, datanglah Esther dan bertanya, "Hai Mordechai, kenapa engkau berdoa seperti itu? Aku itu mendengar bahwa orang Yahudi itu mau dibinasakan oleh perintah dari Raja Ahasveros karena sudah dimateraikan dengan cincinnya. Dan itu yang namanya Haman, itu orang jahat, mau membunuh, membinasakan semua orang Yahudi." Wah, semangat ceritanya. Jadi aku bersedih. Bagaimana? Tapi Mordechai, saya ini ratu, raja sedang tidak boleh diganggu selama 30 hari kalau tidak salah. Barang siapa yang kemudian datang ke raja sebelum 30 hari akan dibunuh. Tetapi kalau raja berkenan, dia akan mengangkat tongkatnya. Berarti tidak jadi dibunuh. Waduh, gimana dong, Esther? Kalau kita tidak bertindak, nanti semua rakyat Yahudi ini akan dibinasakan. Ya, kalau begitu, Mordechai, kamu berdoa, saya akan menyampaikan kepada Raja Ahasveros. Waduh, bagaimana cara aku bilang kepada Raja Ahasveros? Aku Esther. Aku bukan Pak Wendy, ceritanya aku Esther. Aku Esther mau datang kepada Raja Ahasveros. Bagaimana caranya? Tapi Tuhan akan menolong. Itu raja. Permisi raja. Ada apa ratu? Ini bukan waktunya bertemu dengan saya. Aku ratu memohon dan meminta kepada raja agar rencana mau membunuh rakyat Yahudi itu tolong dibatalkan raja. Mohon dibatalkan. Apa alasannya? Kan tidak ada alasan orang Yahudi itu dibunuh. Singkat cerita. Oh, kalau begitu, ya, tidak jadi. Karena aku raja, aku punya perintah, mau ya mau tidak, itu bagaimana saya.
Tidak jadi. Jadi kemudian akhirnya bagaimana? Raja mengubah keputusan. Untuk kemudian siapa yang mengganggu orang Yahudi? Aku Ahasuerus. Siapa yang mengganggu orang Yahudi? Aku yang akan menghadapinya. Akhirnya bagaimana? Akhirnya orang Yahudi itu tidak jadi dibunuh. Aku bersyukur Tuhan, Engkau dengar doaku. Raja, terima kasih Raja sudah dengarkan aku. Aku Esther adalah ratu Engkau. Aku bersyukur kepada Allah dan berterima kasih kepada Raja. Anak-anak semua, kalau ada yang sekarang masih suka berantem-berantem, bukan membawa kedamaian, malah berantem dan berkelahi, malah berbuat dosa, kita bukan lagi seperti Esther. Nih, seperti ini. Ini siapa ya? Aku tokonya aku no berkelahi. Mukanya salah. Mukanya ke depan. Aku tokonya no berkelahi. Aku no berkelahi. Mukanya ke sini. Ini goyang-goyang aja sih. Pokoknya aku no berkelahi. Aku no berkelahi. Ini gimana? Kepala muter dulu. Ini nih satu lagi. Aku juga nggak suka sana kanu. Aku no tinju ke talak kanu. Aku juga mau. 1, 2, 3. Wah, gantian. Sekarang aku. 1, 2. Aku lagi. 1, 2. Aku lagi. 1, 2. Nah, sekarang apa? Kita sekarang tonjok. 1, 2, 3. Apaan sih? Jadi anak-anak, bagaimana menjadi pahlawan iman? Kita buang semua sifat-sifat buruk yang ada pada diri kita, karena kita mau belajar seperti Esther yang menjadi pahlawan iman, membawa bangsa Yahudi lepas daripada pembunuhan yang akan dilakukan oleh Raja Ahasuerus. Dengan perintah itu, orang-orangnya itunya orang jahat tuh, orang Ahasuerus namanya Haman. Kita mau belajar seperti itu. Dan sekarang kita akan minta anak-anak menjadi Esther masa kini. Itu kalau yang wanita. Kalau yang laki-laki jadi apa ya? Ya pokoknya jadi pahlawan iman. Mau ini mau kenalan sama satu teman namanya Riri. Riri, sini dong. Ada di bawah. Ya, aku Riri. Pasti wanita kan? Aku Riri. Apa Riri? Aku mau jadi pahlawan iman. Oh, jadi pahlawan iman. Coba keluar. Halo semuanya. Tangannya mana di sini? Bajunya bagus sekali. Aku Riri. Ya Riri. Riri tadi dengar cerita nggak? Aku cantik kan? Oh, cantiknya harus kayak Esther, cantik hatinya. Aku tadi dengar ceritanya. Ceritanya gimana? Itu Esther itu pahlawan iman. Rambutnya betulin dulu. Aku cantik kan? Cantik-cantik gimana? Rambutnya betulin. Nah, bagus. Ya, aku mau jadi pahlawan iman. Pahlawan iman. Esther itu membela bangsa Israel, Membela orang Yahudi supaya tidak dibunuh sama siapa? sama Raja Ahasuerus lewat orangnya itu namanya Haman. Ya, orangnya Haman. Jadi kita harus merdeka. Kita harus merdeka dari semua sifat-sifat buruk. Sifat-sifat buruk. Siapa yang sifat buruk? Itu Raja Ahasuerus. Raja Ahasuerus, terus Itu Raja Haman. Raja Haman juga. Jadi itu tadi siapa yang berkelahi? Yang berkelahi. Akhirnya nonjok kawan dia. Iya, masa aku ditonjok? Itu maksudnya bercanda. Jangan suka berkelahi, jangan suka berbuat dosa, jangan suka ribut, jangan iri hati. Itu dibuang. Itu namanya bukan pahlawan iman. Itu apa? Itu namanya pahlawan kesiangan. Pahlawan kesiangan. Itu bukan pahlawan iman, itu buat keributan. Ya, jadi ya anak-anak semuanya ya. Jadi semuanya Aku mau kasih tahu semua anak-anak di sini harus belajar seperti Esther. Esther itu luar biasa. Luar biasa. Dia tidak takut mati Tidak takut mati demi menolong orang lain. orang lain. Sekarang juga banyak orang menderita Ia banyak menderita karena pandemi, karena ekonomi. karena ekonomi. Kita harus bawa kasih Kristus. Iya,
kalau kita bisa menolong, Kalau kita bisa menolong, kita menolong. kalau tidak bisa menolong, Minimal dan doakan. mendoakan. Jadi kalau sudah tolong menolong, ada yang kesusahan, kita sudah jadi pahlawan. Ya, sudah jadi pahlawan seperti Esther Seperti Esther. yang luar biasa. Aku mau kasih tahu namaku Riri. Nah, namanya Riri itu apa artinya? Nih namanya Riri. Artinya Riang gembira, sukacita, bahagia sekali. bagus banget. Diulang lagi. Riang gembira, Riang gembira, bahagia, bahagia. sukacita sekali. Seperti ini merah putih, merah putih. Ini ada merah, ada putih. Ini di titik kamu ada merah, ada putih. Ya, Ya, aku juga hatinya merah. di kamu juga hatinya merah. Jadi di dalam Kristus yang sudah memerdekakan kita dari dosa, Yang sudah memerdekakan kita dari dosa. kita harus punya hati seperti nama Riri. Ya, seperti nama aku. Jadi kalau sudah dimerdekakan dari dosa, harus membawa kebaikan jadi pahlawan iman. Ya, Riri, coba jelasin lagi. Apa singkatan Riri? Riri itu kepanjangannya Kepanjangannya apa? riang gembira, Riang gembira, sukacita, sukacita, bahagia bahagia, sekali. goyang-goyang, Ya, pokoknya aku senang. senang. Diulang lagi. Riri, Riri artinya riang gembira, riang gembira, bahagia, bahagia, sukacita sekali, sukacita. sekali. Wah, hebat. Ya, Riri kamu nyanyi. Nyanyinya jangan pakai topeng monyet. Ini kan buat monyet nih. Nggak cocok buat kamu. Ya, nggak apa-apa, aku nggak mau. Itu kan buat monyet. Nggak apa-apa, aku mau. Ya coba. Aku bahagia, sukacita sekali, Terus riang gembira, karena Tuhan sudah selamatkan aku. Bagus nggak aku nyanyi? ya bagus lah. Oh, jangan bagus lah. Kalau bagus lah itu berarti jelek. Kamu tuh yang Tuhan muji-muji aja. Ya bagus, ya udah bagus. Tapi yang bagus itu Tuhan. Tuhan Yesus sudah jadi pahlawan untuk kita. Ya mati untuk kita. Nah, kita dipanggil Kita dipanggil untuk juga memberkati yang lain. seperti Esther. Ya seperti Esther yang jadi ratunya Raja Ahasveros Ya, menyelamatkan orang Yahudi. dari kejahatan siapa? Itu si Haman namanya. Haman. Ahasveros juga sama raja itu. Kalau nggak ditegur, nggak diingatkan sama ratu, itu yang namanya Esther, itu juga nanti jahat dua-duanya. Ya, pokoknya kita harus merdeka. Merdeka dari dosa. Merdeka dari dosa. Hidup kita seperti Yeremia 29 ayat 7. Yeremia 29 ayat 7. Apa itu? Kita harus membawa Kesejahteraan. buat kota ini. Sebab Kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu juga. ayo Riri kita foto. Aku foto yuk. 1, 2, 3, klik.